Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Ustaz Tri Antoro Soleh Sarjana Teknik Betul Kaula Turaken Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah subuh Masjid Al-Ittihad rahimahullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah berikan kita semuanya nikmat iman Islam dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu 28 Februari 2026 bertepatan dengan 11 Ramadan 1440 Hijriah. Salawat dan salam berikan kita sanjungan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita syafaati di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimahullah. Tidak terasa puasa sudah dapat 10 hari. Tentunya ada plus minus yang kita dapatkan, ada beberapa hal yang sudah kita peroleh dari ibadah Ramadan tersebut. Dan ibadah Ramadan, ibadah puasa yang kita jalankan ini adalah merupakan ibadah yang istimewa, yang rutinan setiap tahun ada 1 bulan. Nah, karena rutin ini, apakah kemudian kita semuanya bisa mengambil ataupun bisa mengetahui apa sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan atau bulan puasa? Ibadah puasa yang banyak kita ketahui semuanya bahwa ibadah ini merupakan ibadah rahasia kita dengan Allah. Kenapa begitu? Hadisnya demikian. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda. Jadi hadis qudsi ini adalah firman Allah, tapi dia berupa hadis. Karena firman Allah itu ada ayat Al-Quran, ada hadis. Hadis yang dari Allah itu namanya hadis qudsi. Rasulullah bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuknya. Nya itu adalah kita. Kecuali puasa itu untukku. Ku di sini adalah ku Allah. Dan aku Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ibadah puasa yang kita jalankan ini adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Jika ibadah yang lain tampak oleh mata kita, sholat, kemudian zakat, kemudian haji. Apalagi haji ini kan prosesnya panjang. Jeneng sedaya yang namanya dianggap niat berangkat haji itu bismillah 25 juta saya setor ke bank yang ditunjuk, kemudian saya mendaftar ke Kemenhaj kalau sekarang. Dulu masih jadi satu dengan Kementerian Agama. Bahkan sebelum terbentuk adanya Kemenhaj itu sering teman-teman dari
KUA itu menyebutnya kira-kira singkatannya apa? Ada yang mencertok, paling itu jenenge Kemproh. Tapi Kementerian Haji dan Umroh. Kemproh. Dan akhirnya sekarang hanya Kemenhaj. Kemenhaj baru terbentuk belum ada 1 tahun dan harus mengurusi haji tahun 2026 besok. Dan kami dari Kementerian Agama tentunya masih diperbantukan untuk menguatkan tim dari Kementerian Haji. Kembali kepada hadis tadi, bahwa ibadah puasa bukan hanya puasa Ramadan. Puasa sunnah yang kita lakukan itu adalah yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat sebuah perusahaan atau kita sebagai karyawan, kita punya atasan, kita punya bos. Maka ketika kita sebagai karyawan bekerja dengan baik, memuaskan atasan kita, prestasi kita bagus, maka atasan atau bos kita pun akan memberikan apresiasi pada kita semua. Begitu juga Allah. Ketika kita sebagai hambanya kemudian melakukan perintahnya dengan baik, ikhlas, maka ini adalah kita akan mendapatkan apresiasi dari Allah berupa pahala. Kalau di amalan yang lain dilipat gandakan antara 10 sampai 100, yaitu 700 kali lipat. Kalau puasa di sini tidak ada angkanya. Berarti pahala yang akan disampaikan Allah untuk kita itu bisa dibilang unlimited, tidak terbatas. Sehingga rugi kalau kita semuanya di bulan itu kita hadir, kita masih hidup, kita masih sehat, kok tidak melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan, itu ruginya luar biasa. Di satu sisi puasa Ramadan adalah kewajiban. Walaupun ketika kewajiban itu kemudian pas kita hadir ada beberapa kendala, tapi kendala itu harus kemudian diatasi. Misal dengan sedoyo sebagai musafir harus keluar kota lama karena suatu pekerjaan atau karena urusan yang mendadak atau urusan keluarga dan tidak kuat untuk berpuasa, maka puasanya harus diganti. Jamaah sholat subuh rahimahumullah. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah ibadah yang unik. Kenapa unik? Puasa Ramadan termasuk puasa yang lumayan lama. Terlama yang pertama adalah menikah. Karena menikah ini adalah ibadah yang panjang seumur hidup. Puasa Ramadan 1 bulan. 1 bulan lamanya. Tapi setiap hari kita berbuka dari dari terbit fajar tadi sampai maghrib kita disuruh untuk menahan. Kalau ibadah yang lain suruh mengerjakan, puasa ini kita disuruh menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kerjakan sholat, kerjakan haji. Kalau puasa kita disuruh menahan, baik menahan yang membatalkan puasa maupun menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau menahan yang membatalkan puasa itu sudah jelas dan itu semua orang tahu, dan insya Allah banyak yang lulus. Nah, kalau menahan yang membatalkan pahala
ini yang kadang kita masih belum begitu bisa. Makanya ketika di akhir Ramadan kemudian kita ada zakat fitrah. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita ketika kita dalam berpuasa itu banyak kesalahan. Kemudian puasa itu adalah melatih keikhlasan tingkat tinggi. Ini sebagai muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Di siang hari, ini untung sekarang ini kalau berhari-hari hujan terus sehingga agak enak cuacanya. Kalau pas terik, gitu ya, kemudian kita haus, kita lapar, bahkan mungkin kita sedang melakukan pekerjaan yang lumayan berat, rasanya ingin berbuka. Tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah, muraqabah tadi itu, maka itu tidak kita lakukan. Sehingga ini merupakan keikhlasan kita tingkat tinggi di hadapan Allah, bahwa kita ini melaksanakan perintah Allah ini dan kita percaya Allah mengawasi kita. Nah, mestinya kalau kita Allah yang tidak kelihatan saja kita takut, apalagi kemudian pekerjaan dunia yang sekiranya itu membawa dosa untuk kita, maka mestinya kita tinggalkan. Apakah kemudian negara ini juga seperti ini? Dalam artian tidak takut adanya Allah, tidak takut adanya ancaman hukuman, sehingga banyak yang kemudian melakukan korupsi, melakukan penganiayaan terhadap bawahannya, ada yang kemudian saling membunuh, sikut-sikutan dan lain. Karena Indonesia ini juga memang sangat luas sekali. Ada yang senior kemudian menganiaya juniornya. Ternyata bapaknya junior itu juga seorang aparatur. Nah, ini kasusnya menjadi rumit, menjadi panjang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian puasa yang kita lakukan ini semestinya menghadirkan empati untuk kita semuanya. Minimal empati itu adalah berupa sedekah. Yang namanya sedekah juga tergantung kemampuan kita, tergantung hati kita mau sedekah berapa. Alhamdulillah di masjid-masjid sekarang, terutama yang di kota-kota ini ya, tidak ada yang kekurangan makanan. Di tempat kami yang desa saja, Ponjong sana, dulu masih ya takjilan itu paling ya mungkin 10 tahun yang lalu. Belum setiap hari ada takjilan, dan ada pun biasanya cuma snack sama mungkin minuman. Sekarang sudah berupa makanan besar. Ini kemajuan yang luar biasa. Berarti kesadaran umat kita lumayan bagus. Nah, bagi jenazah sedaya yang mungkin belum mampu untuk sedekah yang besar-besar, maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk melakukan sedekah sebisanya. Orang kata saya kurang ewu, seminggu bisa orang. Kalau tidak bulan Ramadan ini kita lakukan, mau bulan apa lagi hati kita bisa terketuk untuk bersedekah. Jangan sekalian, makanya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa itu Allah secara tanda kutip paksa agar kita mempunyai empati, agar kita memiliki kepedulian terhadap orang lain maupun di sekitar. Berikutnya, ini keunikan yang berikutnya, yaitu bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa itu oleh Allah lebih disukai daripada bau minyak kasturi. Hadisnya demikian. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum
di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Panjenengan sedaya mungkin nek mambu bau mulut orang yang berpuasa pasti tidak suka. Kalau anak sekarang mengatakannya katanya bau busuk. Tapi Allah menyukai itu. Terkadang memang yang kita tidak suka Allah justru suka, atau sebaliknya kita suka Allah justru tidak suka. Makanya ketika kita kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang serba tidak tahu seperti itu, maka kita harus melakukan pendekatan pada Allah supaya ditunjukkan mana yang terbaik, terutama hal-hal yang di masyarakat yang itu adalah abu-abu. Nah, jemaah sekalian, alhamdulillah, puasa yang kita laksanakan itu nanti akan diganjar oleh Allah dengan yang namanya masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan ini nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin puasa. Dalam hadisnya tidak disebutkan itu untuk puasa Ramadan atau puasa sunnah atau yang lain, tapi semuanya yang sering melaksanakan puasa itu akan diganjar lewat pintu yang namanya Ar-Royan. Bapak Ibu sekalian, pintu surga itu ada 8, pintu neraka itu ada 7. Kita berharap kita tidak sampai masuk ke 7 pintu ini tadi, tapi semoga kita nanti masuk pintu yang 8 ini tadi, yaitu pintu-pintu yang diperuntukkan untuk kita yang berpuasa. Nah, Allah itu maha adil, Allah itu maha sempurna. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang kita banyak berpahala, tidak menyayangkan Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Tapi yang jelas Ramadan tahun depan itu pasti ada. Tapi apakah kita masih diberikan umur itu tidak tahu. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang kami sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.